saya hormati Pak Dosen Pengampuh, Bapak Fajri Hatim, SE MSI. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai pemikiran ekonomi menurut Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin At-Tusi Al-Ghazali. Beliau diberi gelar Hujah al-Islam karena mempunyai jasa yang amat besar dalam memberikan argumen baik lewat dalil akli maupun dalil nakli. Beliau lahir di Ghazaleh, suatu desa Dekatus bagian dari kota Khorasan Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Perjalanannya dalam menuntut ilmu dimulai dari kota Tus. Di sana beliau belajar bahasa Arab dan fikih. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya ke kota Jurjan untuk belajar usul fikih. Kemudian beliau mengunjungi kota Baghdad dan mengajar di salah satu madrasah di sana, yaitu Madrasah Nizamiyah. Setelah dari Baghdad, beliau melanjutkan perjalanannya berkeliling di beberapa kota lainnya dan kembali lagi ke tanah kelahirannya, kota Tus. Selama di kota Tus, beliau berhasil menulis beberapa kitab. Lalu beliau dipanggil lagi untuk mengabdi di Madrasah Nizamiyah. Setelah 2 tahun mengabdi, beliau kembali ke tanah kelahirannya, kota Tus, dan mendirikan madrasah untuk para fuqaha dan honakoh untuk para mutasawifin. Dan di kota kelahirannya ini pula, beliau wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi. Karya tulis ekonomi. Imam Al-Ghazali menuangkan pemikiran ekonominya dalam beberapa kitab, diantaranya yaitu Ihya Ulumuddin, Al-Mustafah min Ilm Al-Usul, Mizan Al-Amal, dan Atibal Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk. Pemikiran ekonomi Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan hidup seorang muslim adalah menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan mencapai keselamatan di akhirat. Dan salah satu media untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan harta yang halal. Maka di sini tampak ada hubungan antara akidah Islam dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai macam kegiatan ekonomi menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia. Imam Al-Ghazali menekankan kepada umat muslim agar jangan sampai terjerumus menjadi homo economicus atau manusia ekonomi seperti yang menjadi dasar asumsi ekonomi konvensional. Kita harus tetap menjadi homo islamicus atau insan kamil. Imam Al-Ghazali menegaskan beberapa alasan mengapa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien. Yang pertama, untuk mencukupi kehidupan yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Dan yang ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. 1. Perdagangan sukarela. Imam Al-Ghazali merincikan pembahasan mengenai perdagangan sukarela dan juga proses timbulnya pasar berdasarkan kekuatan demand dan supply. Pemahaman beliau mengenai permintaan, penawaran, harga, dan laba kurang lebih sama seperti pemahaman ekonomi konvensional pada umumnya. Beliau juga mengenalkan elastisitas permintaan. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu. Karena jika tidak terpenuhi, maka akan mengancam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, beliau mengelompokkan permintaan produksi makanan sebagai barang inelastis. Dan dalam pandangan Imam Al-Ghazali, pasar harus berfungsi sesuai dengan etika dan moral para pelakunya. Menurutnya, jika seseorang menawarkan harga yang lebih tinggi dari harga yang berlaku, maka harus ditolak karena akan memunculkan laba yang berlebihan. 2. Aktivitas produksi. Imam Al-Ghazali memberikan perhatian khusus dalam hal aktivitas produksi, termasuk pentingnya produksi barang-barang kebutuhan dasar. Menurutnya, produksi barang-barang kebutuhan dasar adalah kewajiban sosial. Artinya, jika telah ada sekelompok orang yang berusaha memproduksi barang-barang pokok tersebut dalam jumlah yang cukup, maka kewajiban seluruh masyarakat akan terpenuhi. Selanjutnya adalah pembagian aktivitas. Pembagian aktivitas dalam konsep pemikiran Imam Al-Ghazali sebenarnya hampir mirip dengan pembagian yang terdapat dalam pembahasan kontempora.
pertama yaitu industri dasar. Industri dasar adalah industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Kedua, industri penyokong. Industri yang sifatnya menyokong industri dasar seperti industri baja, industri eksplorasi, pengembangan tambang, dan lain-lain. Ketiga, industri komplementer, yaitu industri yang masih ada kaitannya dengan industri dasar seperti penggilingan dan pembakaran produk-produk hortikultur. Imam Al-Ghazali juga mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produksi tersebut layak dikonsumsi. Beliau pun juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan di dalam lingkup keluarga. 3. Barter dan evolusi uang. Menurut Imam Al-Ghazali, uang dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul karena sistem barter. Karena menurut beliau, barter memiliki banyak kendala, di antaranya yaitu kurang memiliki angka penyebut yang sama, barang tidak dapat dibagi-bagi, dan keharusan adanya dua keinginan yang sama. Menurut beliau, uang memiliki nilai yang digunakan dalam suatu pertukaran mata uang dunia saat itu adalah dinar dan dirham. Menurut saya, teori Imam Al-Ghazali ini tidak relevan karena semakin sulit menemukan orang yang bisa diajak melakukan barter. Sebab barang yang dijadikan sebagai objek pertukaran tidak selalu dibutuhkan, dan nilai barang yang dipertukarkan seringkali tidak seimbang. Jadi, di zaman sekarang sistem barter sudah tidak dipakai lagi. Untuk di zaman sekarang yang sering dipakai atau yang sering digunakan yaitu sistem pertukaran uang dengan barang agar untuk mempermudah melakukan kegiatan transaksi jual beli. 4. Peran negara dan keuangan publik. Meskipun menghindari sektor politik, Imam Al-Ghazali pun ikut memberikan perhatian yang cukup besar pada sektor ini. Beliau fokus pada peran negara dalam mencukupi kebutuhan masyarakat. Negara berperan dalam menjaga agar masyarakat hidup harmonis dan dapat bekerja sama dalam menghidupi kehidupannya masing-masing. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa negara dan agama adalah tiang yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah masyarakat yang teratur. Agama adalah pendaki dan penguasa sebagai pelindung. Apabila salah satu dari tiga tersebut lemah, maka keduanya akan hancur. Mengenai pendapatan negara, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya sumber pendapatan negara meliputi zakat, sedekah, pajak yang dikumpulkan dari non-muslim yang berupa ghanimah, jizyah, dan upeti. Mengenai utang publik, beliau memperbolehkan utang publik dianggap sebagai sumber pendapatan negara. Dan mengenai pengeluaran publik, beliau menyarankan pentingnya pengeluaran uang yang didesain atas penegakan keadilan sosioekonomi, keamanan dan stabilitas negara serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Beliau juga menekankan kejujuran dan juga efisiensi dalam urusan sektor publik. Mengenai utang publik, memperbolehkan utang publik dianggap sebagai sumber pendapatan negara. Dan mengenai pengeluaran publik, beliau menyarankan pentingnya pengeluaran uang yang didasar atas penegakan keadilan sosioekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Beliau juga menekankan kejujuran dan juga efisiensi dalam urusan sektor publik. Menurut saya, teori Imam Al-Ghazali masih relevan sampai saat ini karena semua dari pendapat Imam Al-Ghazali masih digunakan sampai saat ini. Dari mengenai sumber pendapatan negara yang dihasilkan dari pajak masih digunakan sampai saat ini, yang bertujuan memakmurkan masyarakat.